Beliau sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut yang di Pasar Pramuka. Tukangnya ya. Tukangnya bukan bosnya, tapi tukang pembuat ijazah tersebut. Ya. Jadi teman-teman YouTuber silakan nanti Anda konfrontir dengan Pak Peter Suryadi. Saya sendiri juga mempunyai video di mana beliau mengeluarkan statement tersebut. Ya. Terima kasih. Kau memang tak ada otak kau Jokowi. Tak ada otak kau sama sekali. Masa anak kau nggak sekolah, Gibran ketika sekolah di SMPN 1 Solo kena masalah narkoba katanya. Kena operasi Polres Solo, dikeluarkan dari sekolahnya dan otomatis Gibran tidak memiliki ijazah SMP. SMP aja nggak ada. Karena bapaknya Gibran, Jokowi waktu itu menjabat wali kota Solo, maka nasib Gibran yang narkoba itu ditolong Kapolres Solo. Waktu itu dijabat oleh Listio Sigit Prabowo. Coba 5 anak dititipkan ke Pangdam dan 11 anak di Polres Solo. Setelah 5 hari tawanan dilepas dan dimnya waktu itu dijabat oleh Agus Subianto, Panglima TNI sekarang. Hebat betul. Hebat betul hebat. 5 anak yang dikoding dilepaskan semua termasuk anaknya Sekda Solo untuk menutup malu orang tuanya yaitu Jokowi. Maka Gibran diungsikan ke Singapura dalam rangka rehabilitasi tergantung kecanduan narkoba. Dari kecanduan narkoba. Dan untuk kesibukan Gibran mengikuti kursus-kursus di Singapura dan mengikuti kursus bahasa Inggris Insert College Australia selama 6 bulan. Jadi Gibran tidak punya ijazah SMP maupun ijazah SMA. Pada waktu Jokowi jadi presiden, maka Gibran diorbitkan menjadi wali kota Solo. Dan karena bapaknya jadi presiden, dengan pertolongan Nadiem Makarim dibuatkan surat keterangan penyetaraan setingkat SMK SMA untuk persyaratan jadi wali kota Solo dan aman, dan kemudian surat keterangan persyaratan SMK SMA untuk bukti syarat jadi Pilpres 2024, dan luar biasanya bisa dimenangkan bapaknya jadi wapres. Hebat kan? Ya, betul-betul hebat. Betul-betul hebat. Kesimpulannya, Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Maka mustahil Gibran punya ijazah SMA. Gitu. Ini keterangan yang valid ini. Terungkap sudah bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA biasanya. Dan yang ada adalah surat keterangan kelulusan setara paket C dan Kemendikdasmen yang menerima Nadiem Makarim koruptor pengadaan laptop Chromebook yang 11 triliun dan uangnya 4,5 triliun diserahkan ke bandit Jokowi di rumah Jokowi Solo, Jalan Kutai nomor 1 Sumber Banjarsari Solo, dihasilkan oleh Gibran. Pernyataannya, bagaimana proses pengeluaran suratnya? Apakah ada keistimewaan yang diberikan? Ada nggak keistimewaan yang diberikan kepada Prabowo sehingga bisa diangkat jadi wakil? Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, di sini teman-teman, mari kita lihat bagaimana perkembangan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Di sini disampaikan yang melanggar hukum mesti dihukum, siapapun tak ada yang kebal hukum. Nah, di sini teman-teman, para netizen mengungkap di sini ataupun mengungkapkan dan mencatat di sini menyampaikan yang melanggar hukum mesti dihukum, siapapun itu, tidak ada yang kebal hukum. Nah, seterusnya teman-teman, bagus ya, harusnya lebih baik begitu. Jokowi harus dijemput paksa dengan diadili. Jokowi nanti akan ketahuan kroni-kroninya begitu juga.
Nah, diteruskan teman-teman di sini, Rektor UGM harus dipecat dan dipenjarakan, kemungkinan terima pulus emberan, seret Jokowi ke pengadilan. Nah, teman-teman di sini disampaikan oleh para netizen dengan menyatakan tangkap adili siapapun yang bersalah, tangkap dan jebloskan ke penjara. Ya, negara jangan diam ya. Ova dan Jokowi diadili dengan tentram ayem ya. Nah, dilepaskan saja Jokowi kalau kebal sama hukum ya. UGM segala aja sama mahasiswa, soalnya soal kasus ini belum kelar juga ya. Begitu sekali mahasiswa UGM harus cerdas. Hidup mahasiswa seluruh Indonesia membela yang namanya kebenaran. Nah, baguslah Jokowi dijemput paksa biar undang-undang dasar tegak dan lurus. Nah, teman-teman di sini diteruskan, semua ini akal-akalan Pratikno dan Ova Emilia demi jabatan, demi uang, demi jadi menteri 10, rela mau menumbalkan institusi pendidikan UGM hanya untuk mengakui ijazah Universitas Percetakan Pasar Pramuka pojoknya Jokowi ini. Nah, di sini teman-teman diteruskan, jika oknum UGM jujur atau rektornya jujur, masalah ini tidak akan terjadi, tapi karena uang dan jabatan mungkin ada hubungannya dengan ijazah itu, makanya tidak dibuka dengan jujur. Nah, teman-teman di sini bravo mahasiswa UGM, kami dukungan perjuangan adik-adik mahasiswa. Jadi bagus mahasiswa terus berjuang demi rakyat, sudah terlalu banyak kasus yang merugikan rakyat Indonesia. Jadi jika hukum negara hanya dibuat mainan oleh tim Raja Kibol, baiknya nepalkan segera. Nah, apabila jabatan diraih dengan cara curang akan membuat jiwamu tidak tenang alias merana. Nah, lanjutkan wahai mahasiswa UGM, tinggal kalian yang bisa membuka kejujuran dan memberi keadilan buat rakyat-rakyat kecil. Jadi ayo mahasiswa UGM bangkit untuk teriakan kebenaran, pecat saja Rektor Kuntilanak ini. Nah, teman-teman diteruskan di sini disampaikan Pak Presiden tegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Nah, mahasiswa UGM geruduk rumah Jokowi yang sudah mencemari nama baik UGM demi kepentingannya dan meminta agar pihak UGM memecat siapapun dia, orang-orang yang sudah bekerja sama dengan Jokowi terkait ijazah palsu ini. Nah, Jokowi katanya kangen di demo ini, waktunya kau tunjukkan gigimu, temu para pendemo ini. Nah, ketika hukum formil tidak bisa menyentuh Mukidi, jadi biarlah alam dan generasi dan kader-kader bangsa ini yang akan menghakimi. Nah, di sini teman-teman lebih cepat ditangkap guru cukur rambut murid daripada orang yang cukur hutan. Negeri ini sudah sakit jiwa. Jadi ayo mahasiswa UGM lawanlah kebohongan yang telah merusak alam. Termu Rektor Ova harus diadili dan Pratikno juga harus bertanggung jawab. Keadilan harus ditegakkan, Termul dan Parbilog jangan berisik. Nah, teman-teman di sini diteruskan di sini katanya sangat setuju siapapun orangnya penduduk negeri ini bila melanggar hukum dan cukup bukti harus diadili seadil-adilnya. Tidak boleh kebal hukum, tidak pandang bulu atau supremasi hukum, harus ditegakkan, jangan tajam ke bawah tumpul ke atas atau biar tidak dilaknat nantinya. Nah, ya, hal ini dilakukan sejak dini gaduh tidak berkepanjangan Pak Presiden Prabowo kerjanya fokus ya, gitu juga dengan menteri yang bandel segera diproses dan dihukum. Nah, kalau dari dulu bergerak gak ada banyak korban, orang bodoh sekalipun bisa membedakan yang asli dan yang palsu orangnya. Tadi jemput dan adili Jokowi, Pratikno dan Ova Emilia. Nah, seharusnya para mahasiswa UGM desak Rektor Ova Emilia dan Jokowi buktikan bahwa ijazahnya demi nama UGM. Nah, diteruskan di sini rakyat Indonesia tetap bersatu padu melawan kezoliman Jokowi dan antek-anteknya atau termul-termulnya biar Indonesia bebas dari orang-orang serakah ini. Nah, kelihatannya penegak hukum masih takut sama Jokowi dan rezim.
Sekarang kok diam aja Pak Prabowo, takut juga sama Jokowi ya. Jadi diteruskan di sini teman-teman, disampaikan ya judulnya kurang bagus, maunya dijemput paksa sama malaikat. Nah, diteruskan di sini teman-teman, sampaikan bahwasanya saya kan pernah bilang pasti ada demo yang sangat besar melebihi dari tahun 98 nantinya. Jadi ini sebetulnya konflik keluarga besar UGM yang menyelesaikan juga UGM sendiri yang menghancurkan, mengkhianati UGM harus menerima hukumannya. Nah, ini yang harus dilakukan alumni UGM karena menghancurkan nama UGM dan seret Rektor Eva penjilat itu daripada UGM dihancurkan masyarakat atau rakyat dari berpikir cerdas. Nah, saya berharap yang ngotot membela Pak Jokowi yang tidak benar diadili juga semuanya, ditangkap semuanya, tidak ada terkecuali EKRI harga mati. Jadi diteruskan di sini teman-teman, saya mendukung transparansi hukum, penegak hukum harus adil. Jokowi dihadirkan di pengadilan untuk pembuktian keaslian ijazahnya. Penegak hukum harus berani bawa Jokowi ke pengadilan hukum, jangan tebang ke pengadilan hukum atau pilih depan hukum sama derajatnya. Nah, kalau benar-benar Jokowi dijemput ataupun dipaksa, berarti benar-benar Satrio Njorpati tenan berani perang, tak mau kalah setelah mati. Bagus, hormat setinggi-tingginya, Tuhan pasti akan melindungi. Nah, penegak hukum di negeri ini perlu diganti orang-orangnya karena tidak becus menjalankan tugasnya dengan baik. Masalah ijazah saja kasusnya tidak selesai. Karena penegak hukum tidak berani memanggil Jokowi untuk menyerahkan atau menunjukkan ijazahnya ke pengadilan. Nah, ini baru bisa selesai masalah ijazah. Emang mahasiswa lah yang harus menyelesaikan, kalau polisi nonsen malah melindungi kayak Rektor Eva Emilia. Lanjut para mahasiswa dengan mau aku percaya.